Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syalsananda dengan NIM S1S123052. Pada video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari mata kuliah pengenalan pola, yang dimana sebelumnya itu kita sudah mengenal cara mengevaluasi model klasifikasi menggunakan akurasi. Tapi sebenarnya itu ada yang jauh yang lebih baik dan lebih detail untuk melihat performa sebuah classifier, yaitu dengan menggunakan confusion matrix. Nah, apa itu sih confusion matrix? Nah, secara sederhana, confusion matrix itu adalah sebuah tabel yang digunakan untuk melihat seberapa baik model kita dalam melakukan klasifikasi. Jadi di dalam tabel ini itu kita melihat berapa banyak sih prediksi yang benar dan berapa banyak yang salah, serta kesalahannya seperti apa. Nah, sekarang mungkin kita bahas konsepnya terlebih dahulu. Jadi, ide utama dari confusion matrix ini itu adalah menghitung berapa kali suatu kelas itu diklasifikasi sebagai kelas lain. Contohnya, misalnya ini kita punya model yang mengenali angka tulisan seperti angka 0. Nah, angka 0 sampai 9. Nah, kalau kita ingin tahu berapa kali model kita salah mengira angka 5 sebagai angka 3, nah kita bisa melihatnya langsung menggunakan confusion matrix ini. Jadi secara spesifik kita tinggal melihat baris angka dan kolom angka 3. Dari situ nanti kita bisa tahu seberapa banyak kesalahan yang terjadi. Nah, kenapa sih ini penting? Karena tidak semua kesalahan itu sama. Jadi misalnya dalam kasus tertentu, salah mengklasifikasi satu kelas itu bisa lebih berbahaya dibanding kelas lainnya. Jadi dengan confusion matrix, kita bisa melihat pola kesalahan model, mengetahui kelas mana yang sering tertukar, dan memahami kelemahan model secara lebih mendalam. Jadi bukan cuma tahu apakah model ini akurat atau tidak, tetapi juga tahu bagaimana model ini salahnya di mana gitu. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke bagian teknisinya. Jadi untuk bisa membuat confusion matrix kita akan membuat dua hal. Jadi eh, yang pertama itu kita ada data label asli atau target sebenarnya dan hasil prediksi dan modelnya. Nah, di sini mungkin saya sedikit kasih catatan. Jadi kita sebenarnya bisa saja langsung melakukan prediksi pada data tes, tetapi dalam tahap ini sebaliknya data tes itu tidak digunakan dulu supaya tidak tetap bersih untuk evaluasi akhirnya. Oke, di sini kita bisa lihat eh, yang pertama dilakukan itu adalah memanggil library scikit-learn. Ini di sini yang sudah saya lakukan, Maya. Jadi yang pertama dilakukan itu memanggil scikit-learn, yaitu cross-file prediction. Jadi fungsinya ini mirip dengan cross-file score. Tapi bedanya itu adalah kalau cross-file score itu menghasilkan nilai evaluasi, sedangkan cross-file predict ini untuk menghasilkan prediksi langsung. Cara kerjanya seperti data training ini akan dibagi beberapa bagian, misalnya 3 bagian karena di sini uh, CV-nya ini sama dengan 3. Lalu model akan dilatih sebagian data dan diuji pada bagian yang tidak dilatih. Nah, proses ini dilakukan berulang sampai uh, dilakukan secara berulang sampai data itu sampai semua data pernah menjadi data ujinya. Nah, hasil akhirnya nanti adalah kita akan mendapatkan prediksi untuk setiap data training, tetapi prediksinya dibuat oleh model yang tidak pernah melihat data tersebut sebelumnya. Jadi ini penting karena membuat evaluasi kita jauh lebih jujur dan tidak bias. Seperti sini kita punya misalnya kita punya target aslinya itu misalnya Y-trendnya 5 dan hasil prediknya itu Y-trend breadth. Jadi barulah kita bisa membuat confusion matrix dengan cara menggunakan fungsi confusion matrix nanti. Jadi kita cukup memasukkan dua hal tadi, yaitu data asli dan data prediksi. Dari hasil confusion matrix nanti kita bisa melihat prediksi
yang benar di diagonal utamanya dan kesalahan prediksi di luar diagonalnya. Nah, di sini eh, nah dari situ nanti kita bisa analisis apakah model ini sering salah di kelas tertentu, apakah ada bias atau apakah ada model yang masih perlu diperbaiki. Oke, intinya confession matrix itu adalah alat untuk evaluasi yang sangat penting dalam machine learning, terutama untuk klasifikasi karena memberikan gambaran yang lebih detail dibanding sekedar akurasi. Dengan memahami confession matrix itu kita bisa meningkatkan kualitas model kita secara lebih terarah. Oke, next kita akan membahas di sini. Oke, baik di sini eh, pembahasan berikutnya masih tentang conversion matrix, tetapi sekarang kita akan masuk ke cara membaca hasilnya dan metrik evaluasi yang bisa kita ambil dari sana. Jadi di sini di bagian sini ada kode tentang kode conversion matrix. Mungkin kita ketik terlebih dahulu. Nah, di sini eh, hasilnya ini masih berupa array atau angka apa matriks angka. Nah, penting untuk memahami bagaimana cara membaca matriks ini. Jadi setiap baris ini dalam conversion matrix mempresentasikan kelas sebenarnya atau aktual kelas. Sedangkan untuk kolom ini untuk mempresentasikan kelas hasil prediksi dari model. Nah, mari kita lihat di sini hasil outputnya. Ada angka 53892 untuk yang merupakan true negatifnya dan yang 1891 ini tuh merupakan false positif. Artinya sebanyak 53.892 itu memang bukan kelas positif dan berhasil diprediksi dengan benar, tetapi masih ada 1891 data yang sebenarnya itu masih negatif tetapi diprediksi sebagai positif. Kemudian ada baris berikutnya. Di sini 687 ini ada false negatif dan ada 3.530 artinya itu true positif. Artinya ada 687 ini data yang sebenarnya positif tapi gagal dideteksi model dan ada 3.530 data yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai positif. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai diagonal dari kiri atas ke kanan bawah itu merupakan prediksi yang benar, sedangkan nilai di luar diagonal ini merupakan kesalahan. Jadi semakin besar diagonal berarti model kita itu semakin baik. Di sini juga ditunjukkan kondisi ideal atau sempurna kalau model kita benar-benar sempurna. Maka semua prediksi akan berada di diagonal dan tidak ada kesalahan sama sekali. Terus
Ini yang saya maksud tadi. Eh, jadi sekarang kita mungkin akan masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu metrik evaluasi turunan dari confusion matriksnya. Nah, yang pertama itu adalah precision. Jadi, precision itu dihitung dengan rumus TP per TP plus FP. Jadi precision ini mengukur dari semua yang diprediksi sebagai positif, berapa banyak yang benar-benar positif. Contohnya, kalau model kita bilang ada 100 data positif, tapi ternyata hanya 80 yang benar, maka precision itu adalah 80%. Jadi presentasi ini fokus pada akurasi prediksi positif. Ini penting, terutama dalam kasus di mana false positif ini berbahaya, misalnya deteksi spam, diagnosa penyakit, atau sistem keamanan. Sekarang mungkin kita lanjut ke metrik berikutnya, itu adalah recall. Jadi, recall ini itu dihitung dengan menggunakan rumus TP per TP, TP per TP plus FN. Jadi recall ini dia mengukur dari semua data yang sebenarnya positif, berapa banyak yang berhasil kita deteksi. Jadi kalau data kita ada 100 positif dan model kita hanya menemukan 70, maka recall-nya 70%. Jadi recall ini berfokus pada kemampuan dalam menangkap semua data positif. Nah, perbedaan sederhananya antara precision dan recall, kalau precision itu adalah seberapa akurat prediksi kita, sedangkan recall itu adalah seberapa lengkap kita menangkap data positif. Nah, kadang-kadang ada trade-off di antara keduanya. Kalau kita ingin precision tinggi, itu model akan lebih hati-hati dalam menyebut sesuatu sebagai positif. Kalau kita ingin recall-nya tinggi, justru model akan lebih berani, tetapi resiko salahnya itu meningkat. Jadi dalam mungkin dunia praktiknya kita akan menyesuaikan kebutuhan kasusnya. Misalnya kalau dalam kasus deteksi penyakit, recall-nya biasanya lebih penting. Kalau dalam filter spam mungkin precision-nya itu jauh yang lebih penting. Oke, jadi dari confusion matrix itu tadi kita bisa melihat jumlah benar dan salah, dan juga kita bisa menghitung berbagai metrik penting seperti precision and recall. Next, selanjutnya mungkin saya ketikkan dulu ini codingan yang ada supaya jauh lebih memahami. Eh, Jadi pada di sini halaman ini itu kita bisa melihat visualisasi confusion matrix sekaligus memahami lebih dalam tentang precision recall dan juga tambahan metrik yaitu F1 score. Jadi pertama kita perhatikan di dalam gambar bagian atas itu eh, di sini ada tampilan confusion matrix yang lebih visual dan mudah dipahami. Di sini kita punya empat komponen utama, ada true negatif, terus ada false positif, terus ada false negatif, dan ada true positif. Nah, kalau true negatif itu artinya data yang sebenarnya negatif tapi diprediksi
negatif, artinya itu benar. Terus ada false positif, data yang sebenarnya negatif tapi diprediksi positif, jadi ini adalah kesalahan. Terus ada false negatif, yaitu data yang sebenarnya positif tapi diprediksi negatif, ini juga kesalahan. Terus juga ada true positif, yaitu data yang sebenarnya positif tapi diprediksi positif, artinya itu benar. Nah, dari 4 komponen itu kita bisa menghitung berbagai metrik evaluasi. Jadi di sini di sisi kanan gambar itu ditunjukkan bahwa precision itu fokus pada kolom prediktif positif, artinya dari semua yang diprediksi positif berapa yang benar. Sedangkan yang bagian bawah recall itu fokus ke baris aktual positifnya, artinya dari semua yang sebenarnya positif berapa yang berhasil kita tangkap. Oke, sekarang kita lihat saja contoh hasil perhitungan menggunakan Python di sini saya sudah jalankan. Di sini menggunakan precision and recall. Hasilnya itu untuk yang precision ada 0,83 atau 83%, terus recall ada 0,65 atau 65%. Artinya apa? Ini Artinya dari semua prediksi positif yang dimuat model, sekitar 83% itu benar. Sedangkan recall ini sekitar 65% model berhasil ditangkap. Kalau kita lihat dari ini, model itu cukup akuratlah saat mengatakan positif, tetapi masih melewatkan beberapa data positifnya. Oke, mungkin kita masuk ke di sini ada F1 score. Jadi apa itu F1 score? Jadi F1 score itu adalah gabungan dari precision and recall. Rumusnya itu bisa dilihat yang di sini. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa sih kita butuh F1 score dalam machine learning. Jadi di sini kita dalam banyak kasus kita tidak bisa hanya melihat precision atau recall-nya saja. Kita butuh keseimbangan antar kedua. Yang menarik dari F1 score ini itu adalah kalau salah satu nilainya rendah, maka F1 score-nya itu ikut rendah. Kalau model hanya mendapatkan nilai F1 tinggi, jadi precision and recall-nya sama-sama tinggi. Contoh sederhananya kalau precision tinggi tapi recall rendah, artinya model terlalu hati-hati. Kalau recall tinggi dan tapi precisionnya rendah, artinya model terlalu asal tebak. Jadi F1 score ini membantu kita memahami titik tengah terbaiknya. Biasanya F1 score ini digunakan ketika data tidak seimbang dan juga ketika kita ingin performa yang seimbang. Jadi yang bisa diambil dari halaman itu adalah conversion matrix ini memberikan dasar evaluasi, terus juga precision and recall memberikan sudut pandang yang berbeda, dan F1 score membantu menyeimbangkan keduanya. Di sini saya jalankan untuk F1 score-nya. Di sini kita akan membahas tentang F1 score dan masuk ke konsep yang sangat penting dalam machine learning, yaitu precision recall and trade-off. Oke, pertama di sini kita melihat bagaimana cara menghitung F1 score secara praktis. Di sini ditunjukkan bahwa kita bisa langsung menggunakan fungsi F1 score. Jadi dari hasil yang kita dapat, hasilnya sekitar 0,73 atau 73%. Apa sih artinya? Jadi F1 score ini adalah ukuran keseimbangan antara precision dan recall tadi. Jadi angka 73% ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan performa model kita sudah cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan, terutama karena precision and recall-nya belum sama-sama tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu F1 score cocok
digunakan dalam ketika precision and recall itu sama-sama penting. Tetapi di dalam dunia nyata itu tidak selalu seperti ini. Eh, karena kadang kita harus lebih memilih mementingkan precision atau lebih mementingkan recall-nya. Oke, mungkin supaya lebih jelas, misalnya di sini kita membuat sistem. Katanya di sini kita membuat sistem konten anak-anak, di mana di sini kita memastikan bahwa tidak ada konten berbahaya yang lolos. Artinya kita butuh recall yang tinggi. Walaupun mungkin beberapa konten sebenarnya aman, uh, tapi ikut terblokir itu masih bisa diterima. Sebaliknya kalau kita membuat sistem untuk mendeteksi pencuri di toko, nah di sini tuh mungkin kita ingin tidak terlalu banyak menuduh orang yang tidak bersalah, jadi kita butuh precision yang tinggi. Jadi walaupun mungkin ada beberapa pencuri yang lolos, tapi dari dua contoh ini itu kita bisa melihat bahwa tidak ada metrik yang saling benar dan semuanya bergantung pada konteks masalahnya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep utama dari precision versus recall trade-off. Nah, trade-off sendiri itu artinya ketika kita meningkatkan sesuatu, biasanya yang lain itu akan menurun. Jadi kalau precision naik, recall-nya cenderung menurun. Begitupun sebaliknya, kalau recall-nya naik, precision-nya yang cenderung turun. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena model kita itu berdasarkan sesuatu yang disebut decision threshold. Sederhananya, model ini akan memberikan skor untuk setiap data. Kalau skor itu melewati batas tertentu, threshold-nya maka dianggap positif, sedangkan kalau tidak itu dianggap negatif. Misalnya kalau kita ingin set threshold tinggi, model jauh lebih ketat, hanya data yang sangat yakin yang dianggap positif. Jadi hasilnya precision-nya naik, tetapi recall-nya turun. Sebaliknya kalau kita ingin threshold kita turun, model jadi lebih longgar, tapi hasilnya itu recall-nya naik, tapi precision-nya turun. Nah, di sini katanya di slide ini, di halaman ini, awal precision-nya itu 85% dan recall-nya 67%. Jadi ketika threshold dinaikkan precision jadi 60%, tetapi recall-nya itu turun jadi 50%. Inilah yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa mendapatkan keduanya sekaligus secara maksimal. Harus ada kompromi. Jadi dalam praktiknya kita harus menentukan mana yang jauh lebih penting untuk kasus kita. Apakah kita ingin model yang aman atau lengkap? Terus yang menjadi kesimpulan dari halaman ini itu bahwa F1 score itu membantu menyeimbangkan precision and recall, tetapi dalam banyak kasus kita tetap harus memilih prioritas, dan pemilihan threshold ini sangat memengaruhi hasil modelnya. Jadi kita sudah memahami trade-off yang sangat penting agar kita bisa menyesuaikan model dengan kebutuhan dunia nyata. Jadi bukan hanya sekedar mengejar angka yang tinggi. Oke, next di sini kita bisa memperdalam konsep precision and recall trade-off, khususnya di bagian threshold terhadap hasil prediksi model. Nah, pertama kita bisa lihat bagian atas ini. Di sini ditampilkan ilustrasi angka-angka yang diurutkan berdasarkan skor atau nilai kelayakan dari model. Nah, semakin ke kanan, semakin besar kemungkinan data tersebut adalah positif. Sedangkan semakin ke kiri, semakin besar kemungkinan data tersebut adalah negatif. Nah, di tengah-tengah terdapat yang disebut sebagai threshold atau batasan keputusan. Nah, threshold inilah yang menentukan apakah suatu data diklasifikasikan sebagai positif atau negatif. Cara kerjanya itu sederhana, jadi jika nilai skor di atas threshold berarti diklasifikasikan sebagai positif, sedangkan jika nilai skornya di bawah threshold, klasifikasinya diklasifikasikan sebagai negatif. Mungkin sekarang kita perhatikan hubungan antara threshold dan precision and recall. Mungkin saya jalankan terlebih dahulu ini.
Oke, jadi di sini kita perhatikan bahwa semakin tinggi threshold-nya, maka model menjadi lebih ketat hanya data dengan skor tinggi yang dianggap positif. Tapi di sini saya kayak, nah hasilnya negatif karena di sebelumnya saya prediksi ini untuk angka 6. Ini. Akibatnya precision-nya meningkat tapi recall-nya menurun. Sebaliknya semakin rendah threshold-nya itu menjadi lebih longgar dan semakin lebih dia data dianggap positif. Akibatnya recall-nya meningkat dan precision-nya menurun. Jadi di sini kita bisa lihat langsung bagaimana trade-off itu secara nyata. Selanjutnya kita akan ke bagian teknis bawahannya. Jadi biasanya saat kita menggunakan model di scikit-learn itu kita langsung menggunakan fungsi predict ya, yang hasilnya langsung berupa true atau false atau kelas tertentu. Tapi sebaliknya di balik itu semua model yang dihitung sebagai sesuatu yang disebut decision score untuk mengakses nilai ini itu kita bisa menggunakan fungsi decision score. Oke, jadi untuk menghasil nilainya itu kita akan menggunakan fungsi decision function. Jadi fungsi ini akan memberikan kita nilai skor untuk setiap data. Contohnya di sini katanya tuh nilainya sekitar apa, 42 ya, 42,12 yang artinya modal sangat yakin itu positif. Kemudian kita bisa menentukan sendiri thresholdnya. Misalnya jika skor itu lebih besar daripada 0 maka true, tetapi kalau threshold kita ubahnya menjadi 8.000 hasilnya bisa berubah. Jadi di contoh ini saat threshold 800 hasil prediksinya itu berubah jadi false yang padahal seharusnya itu true. Artinya, dengan menaikkan threshold kita bisa membuat model jadi lebih selektif dan menyebabkan recall-nya menurun karena ada data positif dan tidak terbatas. Nah, pertanyaannya sekarang mungkin bagaimana kalau kita menentukan threshold yang terbaik. Jadi jawabannya itu kita bisa menggunakan ini cross-val predict, tetapi dengan sedikit modifikasi yaitu menggunakan parameter method decision function. Jadi dengan ini kita tidak hanya mendapatkan prediksi tetapi juga mendapatkan skor di setiap data. Nah, setelah itu kita akan menggunakan fungsi precision recall curve. Jadi fungsinya nanti itu akan membantu kita melihat bagaimana precision ini berubah terhadap recall dan untuk berbagai nilai thresholdnya. Nah, di sini juga kita bisa memilih threshold yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang bisa diambil itu dari slide halaman ini tuh bahwa threshold itu adalah kunci dalam menentukan performa model. Terus mengubah threshold itu akan langsung mempengaruhi precision and recall. Dan kita juga bisa mengontrol menggunakan the decision score. Jadi bukan hanya model yang penting tetapi juga bagaimana kita mengatur threshold-nya agar sesuai dengan kebutuhan kasus yang kita hadapi. Oke, sambil menunggu ini selesai di running, saya tuliskan dulu ini.
Oke. Jadi pada halaman ini itu kita akan membahas tentang bagaimana precision and recall berubah terhadap threshold dalam bentuk grafik yang disebut dengan precision recall curve berbasis threshold. Jadi pertama kita lihat bagian atas di sini kita sudah tunjukkan bahwa fungsi precision recall curve itu menghasilkan tiga hal, yaitu adalah precision, recall, and threshold. Jadi kemudian dengan menggunakan matplotlib, kita memvisualisasikan hubungan antara ketiga hal ini dalam bentuk grafik. Uh, Bisa kita lihat biru putus-putus ini menunjukkan precision, sedangkan hijau ini itu adalah recall, dan sumbu horizontal menunjukkan cuman di sini tidak ada ya. Nah, bisa mungkin dilihat saja di sini itu kalau sumbu horizontalnya itu adalah threshold-nya. Jadi cara membacanya seperti ini. Jadi saat kita menggeser threshold-nya dari kiri ke kanan, itu kita mengubah cara model membuat keputusan. Perhatikan di sini tren grafiknya, recall-nya dulu yaitu garis hijau. Di sini tinggi di sebelah kiri, nah lu menurun saat threshold-nya meningkat. Artinya semakin tinggi threshold-nya, semakin banyak data positif yang tidak terdeteksi. Sedangkan precision itu garis biru, jadi dia rendah di kiri lalu meningkat saat threshold-nya naik. Artinya semakin tinggi threshold-nya, model akan berubah lebih akurat saat memprediksi positif. Artinya di sini kita sudah lihat jelas recall-nya turun tapi precision-nya naik. Nah, ini adalah bentuk visual dari trade-off yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa titik yang diberi garis merah putus-putus di sini itu menunjukkan nilai threshold tertentu. Misalnya di titik ini bahwa precision-nya itu sekitar 90%, sedangkan recall-nya sekitar 40%. Di sini tidak muncul. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat kejadian di sini, artinya model sangat akurat saat mengatakan ini positif, tetapi hanya berhasil menangkap sebagian kecil dari semua data positif. Nah, disinilah pentingnya memilih threshold yang tepat. Jadi kadang muncul pertanyaan, kenapa precision bisa naik saat threshold dinaikkan? Jawabannya itu dijelaskan di bagian slide ini. Katanya, eh, kita bisa menaikkan threshold dengan mengurangi jumlah false positifnya karena hanya data yang benar-benar yakin saja yang dianggap positif. Contohnya, misalnya 4 dari 5 itu diprediksi benar, jadi precisionnya 80%. Setelah thresholdnya dinaikkan, 3 dari 3-nya benar, jadi otomatis precisionnya itu 100%. Jadi meskipun jumlah prediksi positifnya berkurang, tapi kualitasnya meningkat. Ya, selain itu juga pendekatan ini pendekatan lain misalnya kita bisa memilih threshold berdasarkan target tertentu. Misalnya kita ingin precisionnya itu minimal 90%. Nah, maka kita carilah threshold yang menghasilkan precision tersebut. Atau kita ingin recall-nya tinggi, maka kita turunkan threshold-nya. Oke, yang bisa kita dapat dari hal itu adalah yang pertama, grafik ini tadi itu membantu kita memahami hubungan antara threshold, precision, and recall. Terus kita bisa memilih threshold berdasarkan kebutuhan dan sangat penting dalam implementasi model di dunia nyata. Jadi bukan hanya modelnya yang kita evaluasi, tetapi juga bagaimana kita mengatur threshold untuk mendapatkan performa yang paling sesuai dengan tujuan kita. Oke, next. Uh, Oke, di sini kita bisa melihat grafik yang sangat penting dalam evaluasi model klasifikasi, yaitu precision versus recall curve. Jadi
kita fokus dulu ke grafiknya. Nah, di sini kita bisa lihat sumbu horizontal menunjukkan recall, sedangkan sumbu vertikalnya ini menunjukkan precision. Nah, dari grafik ini memperlihatkan hubungan langsung antara precision dan recallnya. Jadi berbeda dengan grafik sebelumnya yang berbasis threshold. Nah, kalau grafik ini tuh lebih fokus pada bagaimana precision itu berubah ketika recall-nya rendah. Kita lihat bentuk kurvanya di awal itu saat recall masih rendah, nah masih recall-nya rendah, precision-nya itu sangat tinggi bahkan mendekati 100%, artinya model sangat akurat tetapi hanya mendeteksi sedikit data positif. Namun ketika recall-nya mulai meningkat, precision-nya itu mulai menurun. Dan ini di titik tertentu penurunannya itu sudah menjadi cukup tajam. Nah, di sini disebutkan juga bahwa precision ini itu mulai turun drastis saat recall ini mendekati sekitar 80%. Apa artinya? Jadi jika memaksa model untuk menangkap lebih banyak data positif, maka kita harus siap menerima lebih banyak kesalahan. Jadi sekarang kita bisa lihat garis merah putus-putus pada grafik itu menunjukkan suatu titik tertentu, misalnya recall-nya itu sekitar 40%, sedangkan precision-nya itu sekitar 50%. Nah, inilah yang contoh kondisi di mana kita ingin precision tinggi, misalnya 90%. Terus ada pertanyaan tentang bagaimana sih kita menentukan threshold untuk mencapai precision tersebut. Jawabannya ada di bagian di sini kodenya. Jadi saya coding dulu. Di sini kita bisa mencari threshold yang pertama kali menghasilkan precision yang lebih dari 90% dengan menggunakan mana NP ini NPR max, itu precision yang lebih dari 0,90. Nah, di sini kita bisa
dapat threshold misalnya sekitar di sini nih sekitar 7.816. Nah, kemudian threshold ini kita gunakan untuk membuat prediksi baru yaitu yes yes score lebih besar dari threshold 90 precision. Nah, hasilnya sekarang kita memiliki precisionnya itu sekitar 90%, tetapi recallnya turun menjadi 47%. Nah, ini sangat penting untuk dipahami karena kita memaksa precisionnya tinggi, tapi kita harus rela kehilangan sebagian data positifnya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sangat mudah membuat klasifikasi dengan precision tinggi, tetapi biasanya recall-nya itu akan rendah. Artinya model seperti ini itu sangat jarang salah, tetapi juga sering melewati data penting. Jadi, apakah model seperti ini itu bagus? Jawabannya itu tergantung kebutuhan. Nah, kalau kita butuh sistem yang sangat akurat dan tidak boleh salah, jadi precision-nya itu harus jauh lebih tinggi. Tetapi kalau kita butuh sistem yang tidak boleh melewatkan kasus, jadi recall-nya itu yang lebih penting. Jadi yang bisa disimpulkan tadi itu yang pertama, precision recall curve itu membantu kita memahami hubungan kedua. Terus kita bisa memilih threshold berdasarkan target tertentu, tetapi selalu ada konsekuensi yang harus diterima. Jadi dalam membangun model machine learning, kita tidak hanya fokus pada angka yang tinggi, tetapi juga memahami dampaknya terhadap performa secara keseluruhan. Oke, next materi the row curve. Jadi row curve atau cipher operation characteristic curve. Jadi di sini ada kalimat yang cukup menarik. Jadi katanya ini, if someone say let's reach 99% precision, you saw us at what recall. Artinya, jika seseorang mengatakan kita harus mencapai 99% precision, maka kita harus bertanya pada recall berapa. Artinya, kita tidak bisa melihat satu metrik saja secara terpisah. Selalu ada hubungan atau trade-off dengan metrik lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke ROC curve. Jadi, ROC curve ini itu sebenarnya mirip dengan precision recall curve, tapi ada perbedaan utama dalam apa yang kita plot. Kalau sebelumnya kita plot precision versus recall, nah di curve ini itu kita plot antara TPR versus FPR. Mungkin kita bahas dulu mengenai TPR atau True Positive Rate. Jadi sebenarnya itu sama dengan recall, sama-sama mengukur dari semua data positif, terus berapa yang berhasil kita deteksi. Sedangkan VPR itu False Positive Rate, itu dia mengukur dari semua data negatif berapa yang salah diklasifikasikan sebagai positif. Secara konsep, TPR itu tinggi untuk TPR tinggi itu artinya bagus, sedangkan tapi kalau VPR-nya tinggi itu tidak terlalu bagus. Nah, ROC ini menggambarkan hubungan antara dua hal ini. Mungkin untuk jauh lebih memahami, saya kuningkan terlebih dahulu di sini.
Nah, di sini kita menggunakan fungsi Roach-Curve. Jadi, fungsi ini itu menghasilkan TPR, FPR, TPR, dan threshold. Kemudian kita plot FPR di sumbu X dan TPR-nya di sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana sih cara membaca ROC curve ini? Nah, di sini ada satu garis penting yang disebut garis diagonal atau garis putus-putus. Nah, garis inilah yang mempresentasikan model random, artinya model yang menebak secara acak. Kalau model kita berada di garis ini, berarti model tidak lebih baik dari tebak-tebakan. Nah, model yang baik itu adalah model yang kurvanya mendekati pojok kiri atas. Karena TPR-nya tinggi, terus FR-nya itu rendah. Nah, semakin jauh kurva dari garis diagonal, itu semakin baik performa model tersebut. Sekali lagi di sini juga ada trade-off. Nah, jadi kita akan meningkatkan TPR. Ketika kita meningkatkan TPR-nya itu atau recall-nya, biasanya FR-nya juga itu ikut meningkat. Artinya kita berhasil menangkap banyak data positif tetapi juga membuat banyak kesalahan. Jadi di sini jadi sama seperti sebelumnya kita tetap harus memilih titik terbaik berdasarkan kebutuhan. Oke, sebagai yang bisa disimpulkan dari halaman ini tuh bahwa kita sudah membahas tadi metode evaluasi, model klasifikasi dalam model klasifikasi yaitu ada confusion matrix, precision, recall, Evans score, precision recall curve, dan ada ROC curve. Nah, kesimpulan utamanya itu adalah tidak ada satu metrik yang selalu paling benar dan semua itu tergantung pada konteks dan tujuan modelnya. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat visualisasi dari ROC curve yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekaligus memperkenalkan metrik tambahan itu ternyata ada AUC atau area under the curve. Nah, kita bahas dari grafik bagian atas ini, itu. Jadi di sini kita bisa lihat sumbu horizontalnya itu adalah false positif atau false positive rate atau FPR, sedangkan sumbu vertikalnya itu adalah true positive rate atau TPR atau recall. Nah, garis biru inilah yang menunjukkan performa model kita, sedangkan garis diagonal putus-putus inilah yang menunjukkan performa model acak atau random classifier yang saya sebutkan sebelumnya. Sekarang bagaimana cara kita membaca grafik ini? Yang bisa kita lihat bahwa kurva biru ini berada jauh di atas grafik diagonal, artinya model kita jauh lebih baik dibanding tebakan acak. Selain itu, untuk kurva juga itu cukup dekat dengan pojok kiri atas dan ini adalah posisi yang kita inginkan. Kenapa? Karena TPR tinggi berarti mendeteksi banyak data positif. Kalau FPR-nya rendah berarti sedikit kesalahan. Nah, dari ROC curve ini kita bisa menghitung salah satu ringkasan yang disebut dengan AUC atau area under the curve. Nah, AUC ini itu adalah luas area di bawah kurva ROC. Nilainya berada di antara 0,5 model acak dan 1 itu model sempurna. Nah, di sini dilihat bahwa OC. Saya jalankan terlebih. Nah, di sini kita lihat AOC model kita itu sekitar 0,96. Artinya model kita itu memiliki kemampuan yang sangat baik dan membedakan kelas positif dan negatif. Semakin mendekati 1, artinya semakin baik model tersebut. Sekarang muncul pertanyaan,
penting tentang lebih baik pakai ROC curve atau precision recall curve. Nah, di sini dijelaskan aturan praktisnya kalau kita gunakan precision recall curve itu jika data positifnya jarang dan kita lebih fokus ke performa pada kelas positif. Kalau eh, gunakan ROC curve jika distribusi data jauh lebih seimbang dan ketika kita ingin melihat performa model secara umum. Nah, di sini meskipun AOC-nya tinggi disebutkan bahwa precision mungkin tidak terlalu tinggi. Artinya walaupun model kita bagus di ROC, belum tentu performanya optimal untuk kasus tertentu. Inilah yang menunjukkan bahwa tidak cukup hanya melihat satu metrik saja, tetapi kita harus melihat dari berbagai sudut dari ROC, precision recall, dan konteks masalah. Nah, di sini juga disebut paling terakhir itu disebutkan bahwa untuk membandingkan model lain seperti random forest classifier, kita juga bisa menghitung ROC dan AOC. Tetapi ada sedikit perbedaan. Pertama, beberapa model tidak punya decision function, terus juga tetapi bisa menggunakan predict proba untuk mendapatkan skornya. Jadi dalam evaluasi model machine learning yang terpenting itu bukanlah hanya mendapatkan nilai tertinggi, tetapi juga memahami arti dari setiap metrik dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kasus kita. Oke, next di sini em, perbandingan ROC yaitu pada SGD versus random forest. Jadi eh, kita kita akan melihat bagaimana cara membandingkan dua model klasifikasi yaitu SGD classifier dan random variable classifier menggunakan ROC curve. Jadi pertama kita lihat bagian atas di sini sudah jelaskan bahwa beberapa model seperti random forest itu tidak memiliki yang namanya decision function. Jadi sebagai gantinya itu kita menggunakan predict proba. Jadi fungsi ini akan membuat kita probabilitas untuk setiap kelas. Misalnya setiap data memiliki probabilitas 70% sebagai angka 5. Jadi karena ROC curve ini membutuhkan skor, maka kita akan menggunakan probabilitas dari kelas positif sebagai pengganti skornya. Oke.
Oke, sambil menunggu itu mungkin saya jelaskan saja. Jadi di sini kita menggunakan eh, ROC curve-nya tadi itu untuk menghitung VPR dan TPR-nya. Jadi setelah itu kita plot ROC curve-nya itu menggunakan ini random forest. Jadi kemudian kita bandingkan dengan model sebelumnya yaitu SGD classifier. Jadi sekarang kita mungkin bisa melihat grafiknya terlebih dahulu di sini saja. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada dua kurva yaitu garis biru dan garis lain. Kalau garis biru ini artinya dia SGD classifier, kalau garis lain itu adalah random forest classifier. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Kita lihatlah posisi kurva terhadap pojok kiri atas dan garis diagonalnya. Nah, garis ini terlihat bahwa kurva random forest lebih dekat ke pojok kiri atas dibanding SGD. Artinya random forest ini memiliki true rate lebih tinggi dan false positive rate lebih rendah. Selain itu disebutkan bahwa AUC dan random forest ini lebih besar dibandingkan SGD. Lebih besar dibandingkan SGD. Jadi kesimpulannya random forest ini memberikan performa yang lebih baik dibandingkan SGD pada kasus ini. Kenapa bisa begitu? Karena secara umum SGD classifier adalah model linear yang lebih sederhana, sedangkan random forest itu adalah model yang berbasis ensemble jadi lebih kompleks dan kuat. Jadi inilah yang mengapa dia runningnya lama. Jadi sehingga random forest ini mampu menangkap pola data yang lebih kompleks. Tetapi penting untuk diingat, model yang lebih kompleks itu tidak selalu lebih baik dalam semua kasus karena bisa lebih lambat, bisa overfitting, dan butuh banyak research. Jadi, dalam praktiknya kita harus mempertimbangkan performa ROC dan OC-nya, terus kompleksitas model, waktu komputasi, dan kebutuhan aplikasi. Nah, di sini kita melihat kesimpulan dari perbandingan model sekaligus kita masuk ke topik baru yaitu multi-class klasifikasi. Di sini kita bahas hasil perbandingan sebelumnya, namun di sini masih running, jadi kita lihat di di halaman ini saja di modulnya. Jadi pertama di sini kita bisa disebutkan bahwa ROC curve dan random forest ini terlihat jauh lebih baik dibandingkan SGD karena kurva lebih dekat pojok kiri atas dan nilai AUC-nya itu jauh lebih tinggi sekitar 0,99. Artinya model random forest ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membandingkan antara kelas positif dan negatif. Selain itu juga disebutkan bahwa model ini tuh mencapai precision sekitar 99%, sedangkan recall-nya sekitar 86%. Inilah yang kombinasi yang sangat bagus, artinya model sangat akurat saat memprediksi positif dan juga mampu menangkap sebagian besar data positif. Di sini juga bisa disimpulkan bahwa kita sudah memahami cara melatih classifier, memilih metrik evaluasi yang tepat, menyesuaikan threshold, dan menggunakan ROC serta AUC untuk membandingkan model. Sekarang kita masuk ke bagian yang baru yaitu namanya multi-class klasifikasi. Jadi selama ini kita membahas binary class, yaitu hanya dua kelas misalnya ya tidak, positif, negatif. Tapi dalam banyak kasus nyata kita punya lebih dari dua kelas misalnya mengenal angka 0 sampai 9, terus klasifikasi jenis hewan atau kategori produk. Masalah tersebut itulah yang disebut dengan multi-class klasifikasi. Nah, beberapa algoritma machine learning ada yang langsung mendukung multi-class seperti SGD classifier dan random forest, tetapi juga ada yang sebenarnya hanya binary seperti logistic regression dan SVM. Nah, untuk model yang hanya binary ini kita bisa menggunakan strategi khusus, yaitu strategi pertama adalah one fish race atau OVR. Cara kerjanya itu kita membuat beberapa classifier, terus setiap classifier itu bertugas mengenali satu kelas versus semua kelas lainnya. Jadi contoh kita punya angka 0 sampai 9. Kita buatlah 10 classifier. Klasifikasi pertama itu apakah ini angka 0 atau bukan. Terus classifier itu apakah ini angka 1 atau bukan, dan seterusnya. Kemudian setiap classifier itu memberikan skor
dan kita pilih kelas dengan skor tertinggi. Nah, skor kedua yaitu adalah bernama one vs one. Nah, cara kerjanya kita membuat classifier untuk setiap pasangan kelasnya. Jadi 0 versus 1, 0 versus 2, 1 versus 2, dan seterusnya. Kalau ada n kelas, jadi jumlah classifiernya itu sama dengan n kali n kurang 1 per 2. Jadi setiap classifier ini akan vote dan setiap kelas dengan vote terbanyak akan dipilih. Nah, kelebihan dari apa OF O versus OI tadi itu, jadi setiap model dilatih dengan data yang lebih sedikit dan bisa lebih cepat untuk beberapa algoritma. Tetapi kekurangannya ada di jumlah model yang bisa sangat banyak. Nah, dalam praktiknya untuk kebanyakan algoritma, OVR ini lebih sering digunakan karena lebih sederhana. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika sudah melihat kita bisa apa? Jadi kita akan membahas lebih lanjut mengenai classifier lebih banyak kelas. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana multi-class classification diimplementasikan secara praktis menggunakan scikit-learn. Jadi pertama kita lihat contoh penggunaannya di sini dia menggunakan SVM. Jadi super vector machine dengan kelas SVC. Jadi di sini kita nah ini tadi hasil yang tadi baru selesai karena kita sudah masuk di multi class. Mungkin saya ketik terlebih dahulu.
Oke, sambil menunggu saja, di sini saya jelaskan. Yang pertama yang dilakukan itu SVG COVID Extra Neutron. Jadi menariknya, meskipun SVM ini pada dasarnya adalah binary classifier, tetapi sekarang secara otomatis akan mengubahnya menjadi multi-class classifier. Caranya bagaimana? Secara default, SQLine menggunakan strategi one phase one, artinya model akan membuat classifier untuk setiap pasangan kelas. Jadi, kalau ada 10 kelas, angka 0 dan 1 akan dibuat banyak classifier atau pasangan. Setelah semua classifier dilatih, model akan melakukan voting dan memilih kelas dengan hasil vote terbanyak. Sekarang kita lihat berikutnya di sini dia menggunakan decision function. Jadi fungsi ini akan mengembalikan skor untuk setiap kelas. Contohnya di sini ada 10 nilai skor kurang karena ada 10 kelas. Jadi setiap nilainya menunjukkan seberapa yakin model terhadap kelas tertentu. Lalu bagaimana menentukan hasil akhirnya? Di sini kita menggunakan NPR Max. Jadi fungsi inilah akan memilih indeks dengan nilai tertinggi dan hasilnya kelas yang diprediksi itu adalah kelas 6 tadi karena saya menggunakan kelas apa baris paling terakhir. Data yang paling terakhir. Nah, kemudian kita akan melihat daftar kelas menggunakan SPM kelasnya. Kalau di sini dilihat dari halaman modulnya di sini ada 10 kelas. Terus di sini ditampilkan daftar semua label yang akan dikenali model. Dan yang paling penting di sini adalah urutan skor yang dihasilkan oleh decision function ini sesuai dengan urutan kelas di kelas nya. Jadi kita harus hati-hati memahami mapping antara skor dan label. Oke, selanjutnya kita mengukur strategi multiclass secara manual. Misalnya kita ingin uh, menggunakan one fish race of year. Jadi kita akan menggunakan one fish race classifier atau SVC. Dengan ini kita membungkus model SVM dan memaksakan menggunakan strategi OVR. Nah, di sini kita membungkus model SVM-nya ya dan memaksa menggunakan strategi VR. Jadi sekarang setiap kelas VR membedakan satu kelas versus semua kelas lainnya dan hasilnya akhirnya akan dipilih berdasarkan skor tertinggi. Oke, next selanjutnya. Karena di sini juga masih jalan, mungkin saya jelaskan saja langsung di sini modulnya. Oke, jadi di sini kita lanjutkan implementasi multi-class classification. Kali ini kita menggunakan SGD classifier dan kemudian kita akan ke tahap penting berikutnya itu nanti adalah error analysis ini. Oke, pertama di sini kita lihat bagian atas ada
SGD Clef Extraction Ytran. Jadi berbeda dengan kelas SVM sebelumnya, kita menggunakan OneFish 1. SGD classifier ini secara default menggunakan OneFish Res. Jadi artinya untuk setiap kelasnya ini dibuat satu classifier, masing-masing classifier membedakan kelas versus semua kelas lainnya. Kemudian kita akan melakukan prediksi, yaitu SGD Clef CLV predict some digit. Hasilnya adalah angka. Kalau saya, karena saya menggunakan data terakhir, angka data terakhir saya itu angka 6. Sekarang kita lihat di dalam dengan decision functionnya. Nah, di sini fungsi memberikan skor untuk setiap kelasnya. Setiap kelasnya di sini contohnya ada 10 kelas dan nilai tertingginya itu berada pada kelas 5. Artinya model yakin bahwa maksudnya berarti saya kelasnya itu 6. Jadi model yakin bahwa input tersebut adalah angka 6. Namun ada hal menarik, disebutkan bahwa model juga sedikit ragu antara kelas 3 atau 6 karena skor kelas 3 cukup tinggi walaupun masih di bawah kelas 5. Inilah yang menunjukkan bahwa model tidak selalu yakin secara 100% dan ada kemungkinan kebingungan antar kelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi model menggunakan cross-val score. Jadi hasilnya di sini ada 44%. Kita bertanya apakah ini bagus? Jawabannya itu lumayan, tapi masih perlu ditingkatkan. Terus di sini kita juga bisa meningkatkan performa dengan menggunakan fitur yang namanya fitur scaling. Jadi menggunakan standar scaler. Kenapa scaling penting? Karena banyak algoritma machine learning sensitif terhadap skala data. Jadi scale ini membantu model belajar lebih stabil. Nah, setelah scaling itu akurasi meningkat menjadi sekitar 85%. Nah, sekarang kita masuk ke error analisis. Jadi setelah kita punya model yang cukup baik, langkah berikutnya itu bukan langsung selesai, justru kita harus bertanya, di mana model ini masih salah. Nah, itu tujuan dari error analisis. Error analisis ini adalah proses mengembangkan kesalahan model, menganalisis kesalahan model, terus mencari pola dari kesalahan tersebut dan menggunakannya untuk memprediksi model. Jadi misalnya, apakah model sering salah membedakan angka 3 dan 5? Apakah ada data yang sulit dikenali? Dan apakah kualitas data itu mempengaruhi hasil? Dengan memahami kesalahan itu, kita bisa memperbaiki data, menyesuaikan model, atau memilih pendekatan jauh yang lebih baik. Next, selanjutnya kita masuk ke tahap error analisis khususnya menggunakan confusion matrix. Jadi langkah yang pertama dilakukan itu kita membuat prediksi menggunakan cross-val predict. Jadi kenapa kita pakai ini? Karena kita akan mendapatkan prediksi yang lebih objektif tanpa bias dan data training. Setelah itu kita menggunakan confusion matrix. Hasilnya adalah sebuah metrik dengan angka yang bisa terlihat di sini di halaman ini. Sekarang bagaimana cara sih membaca matriknya? Jadi setiap baris itu menunjukkan kelasnya, sedangkan kolomnya ini tuh menunjukkan hasil prediksinya. Idealnya nilai terbesar ada di diagonal utama karena itu berarti prediksi model secara sesuai dengan label sebenarnya. Kalau kita lihat visual di bawahnya ini, warna putih terang itu diagonal menunjukkan banyak prediksi yang benar, sedangkan yang gelap itu di luar diagonal yang menunjukkan kesalahan. Secara umum, metrik ini terlihat cukup baik. Kenapa? Karena sebagian besar data berada di diagonal. Namun ada beberapa hal yang disebutkan di slide ini bahwa katanya angka 5 itu lebih gelap dibanding di angka lainnya. Artinya bisa dua kemungkinan. Yang pertama, jumlah angka 5 memang lebih sedikit atau model kurang baik dalam mengenali angka 5. Nah, dari sini kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa kita harus verifikasi lebih lanjut. Nah, untuk melakukan analisis yang lebih adil, di sini disarankan untuk melakukan menormalisasi confusion matrix. Kenapa? Karena jika suatu kelas memiliki lebih banyak, maka jumlah errornya juga bisa terlihat lebih besar. Padahal secara presentasi belum tentu itu lebih baik. Nah, dengan normalisasi kita membandingkan rasio errornya, bukan jumlah absolut. Ini yang akan membantu kita menjawab pertanyaan seperti kelas mana yang lebih sering salah dan kelas mana yang lebih
sulit dikenali. Itulah yang disebut dengan error analysis. Dengan melakukan itu, kita bisa mengetahui kelemahan model, mengidentifikasi pola kesalahan, dan menentukan langkah perbaikan. Next, selanjutnya di sini masih sama membahas error analysis dengan pendekatan yang lebih mendalam menggunakan confusion matrix yang sudah dinormalisasi tadi. Nah, langkah pertama yang dilakukan itu kita menghitung jumlah data di setiap baris lalu membagi setiap nilai dengan confusion matrix dengan jumlah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengubah nilai menjadi rasio atau presentasi error. Bukan hanya jumlah absolut, karena kenapa itu penting? Karena jika suatu kelas memiliki data yang lebih banyak, maka jumlah errornya itu juga cenderung lebih besar, tetapi belum tentu berarti modelnya itu buruk di kelas tersebut. Nah, dengan normalisasi itu kita bisa membandingkan performa antar kelas secara lebih adil. Selanjutnya, diagonal utama diisi dengan 0. Nih, diagonalnya itu diisi dengan 0. Nah, kenapa? Karena kita ingin fokus hanya pada kesalahan, bukan prediksi yang benar. Hasilnya adalah visualisasi seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, barisnya ini tuh adalah kelas sebenarnya, sedangkan kolom ini adalah hasil prediksinya. Jika ada area yang terang, artinya model itu sering lebih mengklasifikasikan kelas tersebut ke kelas lain. Contoh yang disebutkan di sini di halamannya katanya angka 8 itu sering diklasifikasikan sebagai angka 5, artinya model kesulitan membedakan angka 8 dan 5. Selain itu disebutkan juga bahwa model juga masih bingung antara angka 3 dan 5. Inilah yang menunjukkan bahwa ada kesalahan tertentu, bukan kesalahan acak. Nah, dari insight ini kita bisa melakukan perbaikan. Jadi beberapa solusi yang bisa disebutkan, yang pertama itu menambahkan lebih banyak data training, terutama untuk kasus yang lebih sering salah. Bisa fitur engineering, terus juga ada processing gambar, jadi menggunakan teknik seperti scikit-learn, OpenCV untuk meningkatkan kualitas data. Selanjutnya kita melakukan analisis kesalahan secara individual. Artinya kita mengambil contoh data yang sering salah, lalu kita lihat secara langsung. Jadi misalnya semua gambar 3 yang diprediksi sebagai 5 dan sebaliknya. Nah, dengan ini kita bisa benar-benar memahami kenapa model salah. Dan ini adalah langkah yang sangat penting dalam machine learning karena perbaikan model lebih sering datang dari memahami kesalahan, bukan hanya meningkatkan algoritmanya. Nah, baik, di sini kita lakukan analisis kesalahan secara visual khususnya pada kasus di mana model itu masih sering bingung antara angka 3 dan angka 5. Nah, di sini kita lihat di gambarnya, bagian atas itu kumpulan angka 3 dan di bawahnya itu adalah kumpulan angka 5. Nah, kolom kiri menunjukkan prediksi yang benar, sedangkan kolom kanan itu menunjukkan prediksi yang salah. Nah, jadi misalnya di kiri atas itu adalah angka 3 yang diprediksi sebagai 3, itu sudah benar. Sedangkan di kanan atas itu adalah angka 3 yang diprediksi sebagai 5, jadi itu tuh salah. Kemudian sekarang kita fokus ke bagian yang salah. Menariknya di halaman ini katanya disebutkan bahwa beberapa kesalahan cukup jelas bagi manusia. Artinya ada gambar yang memang terlihat ambigu, tetapi ada juga sebenarnya mudah dibedakan oleh manusia. Nah, untuk menunjukkan keterbatasan model yang digunakan, yaitu SDG classifier yang merupakan model linear. Bagaimana cara modelnya itu bekerja? Nah, model ini tuh memberikan bobot pada setiap pixel, lalu menjumlahkan untuk menghasilkan skor, dan memilih kelas dengan skor yang tertinggi. Artinya model tidak benar-benar melihat bentuk seperti manusia, tetapi hanya melihat pola numerik dari pixelnya. Oke, sekarang kita bahas perbedaan utama antara angka 3 dan 5. Di situ disebutkan bahwa perbedaan penting pada garis kecil di bagian atas. Ada angka 5 yang biasanya punya garis horizontal di atas, sedangkan angka 3 itu tidak. Namun jika di tulisan tangan itu tidak jelas, maka garis tersebut bisa terlihat seperti kurva dan model bisa salah mengklasifikasikan. Inilah yang menyebabkan itu model sering bingung antara 3 dan 5. Nah, disinilah kita bisa mengambil insight penting bahwa kualitas dan bentuk data itu sangat mempengaruhi performa model. Solusi yang dilakukan yaitu pertama menambahkan data training, jadi terutama contoh angka 3 dan 5 yang bervariasi, processing yang lebih baik, dan menggunakan model yang lebih kompleks seperti CNN, dan yang lebih memahami pola visual.
Oke, masuk kita membahas konsep baru lagi yaitu ada multi-label klasifikasi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas binary class yaitu hanya dua kelas. Sekarang adalah multi class klasifikasi lebih dari dua kelas tapi hanya satu label per data. Nah, sekarang kita masuk ke multi-label klasifikasi. Apa sih bedanya? Jadi, multi-labelin klasifikasi ini satu data bisa memiliki lebih dari satu label sekaligus. Contohnya seperti yang dijelaskan di halaman ini, katanya sistem pengenalan wajah. Jadi, misalnya ada satu gambar, ada Alice, ada Bob, ada Charlie. Jadi, maka output model bisa berupa 101, artinya Alice ada, Bob tidak ada, dan Charlie tidak ada. Jadi, jika belum memiliki satu kelas, tetapi memiliki beberapa kombinasi beberapa model. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhananya di slide ini. Dia menggunakan KNN Negaburst KNN classifier. Kemudian kita membuat dua jenis label, apakah angka tersebut besar atau apakah angka tersebut itu ganjil. Artinya setiap angka ini punya dua label. Contohnya angka 5 itu tidak besar tapi ganjil, jadi false true. Kemudian digabungkan label menjadi Y multi label. Kemudian model dilatih dengan menggunakan KNN classifier ini fit extend Y multi label. Artinya model sekarang belajar untuk memprediksi dua label sekaligus. Ketika kita melakukan prediksi, hasilnya di situ adalah false true. Jadi artinya bukan angka besar tetapi angka ganjil. Nah, dari contoh ini model berhasil memprediksi dengan benar. Sekarang kita masuk ke evaluasinya. Jadi untuk multi-level classification ini kita tidak bisa langsung pakai satu metrik sederhana. Biasanya kita hitung skor itu setiap label, lalu kita ambil rata-ratanya. Tetapi di sini dia menggunakan F1 score dan hasilnya itu adalah 0,97 atau sekitar 97%. Inilah yang menunjukkan performa model itu sangat baik. Namun ada catatan penting. Katanya, perhitungan ini tuh masih mengasumsikan bahwa semua label itu sama pentingnya, padahal di dunia nyata belum tentu begitu. Misalnya, deteksi penyakit lebih penting dari label lain, sedangkan sistem keamanan itu lebih sensitif terhadap kesalahan tertentu. Jadi kita bisa memberikan bobot berbeda untuk setiap labelnya. Next, di sini kita membahas jenis klasifikasi yang lebih lanjut yaitu multi-output klasifikasi atau kadang disebut dengan multi-output class classification. Sebelumnya kita sudah membahas binary, multi-class, sama multi-label. Sekarang kita masuk ke multi-output klasifikasi. Apa itu multi-output klasifikasi? Jadi, itu adalah generalisasi dari multi-label klasifikasi sebelumnya. Artinya, setiap data memiliki lebih dari satu label dan setiap label memiliki lebih dari dua nilai. Jadi dia jauh lebih kompleks dibandingkan multi-label biasa. Sekarang kita lihat contoh di slide. Katanya di sini tujuannya adalah untuk membersihkan gambar yang berisik atau noise. Caranya kita tambahkan noise ke gambar digit lalu model dilatih mengembalikan ke bentuk aslinya. Jadi inputnya itu adalah gambar yang sudah diberi noise, terus outputnya itu gambar bersih. Nah, menariknya output di sini tuh bukan satu label, tetapi banyak nilai sekaligus karena setiap pixel itu adalah sebuah nilai. Jadi misalnya dari 0 sampai 255. Jadi setiap gambar itu memiliki banyak output, tetapi output untuk setiap pixelnya. Jadi itulah yang disebut dengan multi output klasifikasi. Tapi di sini juga disebutkan bahwa batas antara klasifikasi dan regresi kadang tidak terlalu jelas. Kenapa? Karena kita memprediksi banyak nilai numerik mirip seperti regresi, tetapi tetap dianggap klasifikasi karena nilainya diskrit dari 0 sampai 255 dan berbasis label pixel. Selanjutnya di sini dia menambahkan noise-nya itu menggunakan range in. Lalu membuat dataset baru, Xtrend dan YTrend mode. Xtrend itu berarti data dengan noise, YTrend mode itu data aslinya. Nah, kemudian model belajar dari data kotor untuk menghasilkan data bersih. Ini adalah contoh penggunaan machine learning untuk image processing, image denoising, dan computer vision. Ada catatan katanya kita tidak boleh langsung menggunakan data test untuk eksperimen karena itu bisa menyebabkan bias dan membuat evaluasi tidak valid.
Oke, selanjutnya slide ini halaman terakhir itu hasil dari multi output klasifikasi sekaligus menjadi penutup dari pembahasan saya. Di sini kita lihat dari sebelah kiri ada gambar input yang sudah diberi noise. Terlihat bahwa angka 4 menjadi buram dan sulit dikenali. Di sebelah kanan ada gambar asli target yang sudah bersih. Tujuan model di sini adalah mengubah gambar yang berisik menjadi gambar yang lebih bersih. Sekarang kita lihat hasil prediksi model di bagian bawahnya ini. Hasilnya menunjukkan bahwa model berhasil menghasilkan gambar yang cukup mirip dengan target. Walaupun tidak 100% sempurna, tetapi bentuk angka 4 sudah sangat jelas dan bisa dikenali. Inilah yang menunjukkan bahwa model itu sudah mampu belajar pola dan memperbaiki data yang rusak. Nah, data inilah dan inilah yang contoh nyata penggunaan machine learning dalam image processing, computer vision, dan data cleaning. Oke, mungkin itu saja yang dapat bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.